selaras dengan kebutuhan manusia. Jadi manusia harus menggali kekayaan alam ini. Tapi dalam menggali kekayaan alam ini, kita juga perlu menjaga keseimbangan. Maka seperti penambangan, penebangan hutan demi kebutuhan manusia, maka kita harus menjaga keseimbangan alam juga. Jadi untuk mengimbangi ini kita harus melakukan kelestarian lingkungan dan rehabilitasi, termasuk salah satu program untuk melestarikan lingkungan agar terjaganya imbangan alam ini. Koperasi Bintan Wana Lestari ini selalunya memiliki prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan secara umum. Karena kita harus menjaga lingkungan alam ini agar anak cucu kita pun bisa menikmati apa yang ada sekarang gitu. Bahkan di Bintan ini ada tanaman yang langka, yang udah nggak ada, yang dulu mungkin kita sering memakan buahnya, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi ini kita mulai mengambil lagi dan mulai mengembangkan bibit-bibit langka ini di koperasi ini, yang akan diprogramkan di satu tempat pembibitan yang kami sebut dengan Kembit. Saat ini koperasi bermitra dengan PT Karimun Granit untuk melaksanakan rehabilitasi seluas 988 hektar. Pada tahap awal ini kita akan melaksanakan 500 hektar. Tugas dari koperasi yang diberikan oleh PT Karimun Granit itu mulai dari pembibitan benih sesuai dengan ramtek yang telah ditentukan oleh BPDAS, KPH. Mulai dari pembibitan kita akan menyemai sampai menghasilkan ketinggian dengan 30 cm sampai 50 cm. Dan bibit dikategorikan sehat dan layak ditanam. Maka kita mulai menanam, diberi lagi kewenangan untuk menanam daerah yang akan direhab. Rehabilitasi ini di daerah Sejago, itu ke Kecamatan Bintan Utara, di mana kalau kami di sini populernya menyebut Tanjung Uban. Dan rehabilitasi ini sudah berjalan hampir 300 hektar yang telah kita tanam, bahkan mungkin lebih. Tapi kita tetap melaksanakan pemantauan, pengawasan, karena tidak mungkin semua bibit itu tumbuh dengan sempurna. Jadi bibit-bibit yang mati, itu kita ganti. Maka dari itu PTKG menyarankan untuk kita membibitnya dari awal. Jadi kita tidak membeli bibit dari daerah luar atau daerah yang di luar Bintan. Kita membibit bibit yang ada di Bintan ini gitu. Dalam melaksanakan rehabilitasi ini, koperasi mendapat banyak sekali kendala. Pertama mungkin dalam kendala persoalan lahan. Karena di hutan lindung ini biasanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum. Mereka tinggal mengambil lahan-lahan yang ada di dalam dan merasa bahwa itu lahan milik mereka. Jadi ketika kita mau menanam, di mana peta lokasi penanaman yang sudah ditetapkan itu, kita ketemu kebun-kebun masyarakat. Tapi dalam persoalan ini kita memang mengadakan pendekatan dengan masyarakat dan menjelaskan. Rata-rata masyarakat kurang memahami tentang hutan lindung ini.
keadaan struktur tanah di sini termasuk mungkin mengandung asam yang cukup tinggi. Jadi kita koperasi ini menyiapkan bibit untuk ke depan mungkin bisa 1 juta bibit yang diperlukan untuk kebutuhan rehabilitasi ini. Karena saya melihat PT KG masih memiliki tanggung jawab yang besar untuk merehabilitasi. Maka kita merencanakan 1 juta bibit setiap tahunnya untuk kebutuhan koperasi. Di samping itu juga dengan kita bermitra dengan Karimun Granit ini, kita mendapat nutrisi baru. Di samping memenuhi kebutuhan PT KG dalam rehabilitasi ini, kita juga mengembangkan bibit-bibit endemi yang lainnya gitu, yang khususnya ada di Pulau Bintan. Mungkin kita akan lebih mengembangkan lagi ke tingkat ke Provinsi Kepri, bahkan mungkin bisa ke tingkat nasional. Jadi kami juga membeli benih biji dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, mungkin bahkan Papua yang akan kita coba diberdayakan di daerah Bintan ini. Kita menamakan lokasi ini Kembit. Kepentingan Kembit adalah untuk menampung dan menyemai segala macam tumbuhan yang ada di sekitaran, dan kita juga mencari bibit-bibit dari lingkungan manapun, kemudian kita kumpulkan di Kembit ini sebagai tempat pertumbuhan dan pembesaran. Di mana Kembit dengan struktur tanah yang kita miliki di sini sangat bagus buat penyemaian tumbuh-tumbuhan yang ada. Seperti yang kita lihat sekarang, beberapa tumbuhan yang sudah mulai tumbuh dan membesar. Lalu di Kembit ini kita juga mencoba akan pergi ke habitat-habitat lain seperti flora fauna, selain tumbuh-tumbuhan kayu, juga ada bunga-bungaan, terus jenis obat-obatan, dan di struktur airnya kita akan coba mengumpulkan habitat-habitat air dan juga spesies ikan yang ada. Lalu pengembangannya nanti akan di samping melestarikan kelompok flora fauna ini yang kemudian semakin langka, kita coba mengumpulkan di sekitaran Pulau Bintan yang akan kita tunjukkan di area Kembit ini. Yang nanti di mana masyarakat bisa melihat jika karya itu sudah semakin terwujud. Dalam penanaman setiap tumbuhan kita membutuhkan nutrisi atau namanya pupuk. Lalu kita melihat ada satu namanya pupuk organik cair yang mungkin di daerah lain sudah banyak dikembangkan. Lalu kita melihat koperasi melihat bahwa di sini ada beberapa pupuk organik yang salah satu kita pilih dari limbah darah sapi, yang mana kita lihat masih terbuang percuma. Lalu kita coba mengolah dari masukan yang sudah duluan menutrisikan tumbuhan pupuk ini sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan. Yang nanti kita akan kembali meriset di sini dengan segala macam tumbuhan yang mana lebih cocok dengan jenis pupuk organik yang kita ciptakan.
Adapun di pembibitan kita ini terdapat 5 jenis tanaman rehabilitasi das, meliputi tanaman jengkol, tanaman petai, mahoni, kemudian pulai dan juga nangka. Pelaksanaan kegiatan tanaman rehab das ini tentu kita kembangkan secara kontinu, kemudian juga kita sedang mengembangkan sampai 1 juta bibit. Adapun tanaman jenis lain yang kita kembangkan secara lokal yang tentu akan berefek pada kegiatan-kegiatan penghijauan lainnya. Nah, saat ini pelaksanaan kegiatan penanaman juga harus mengikuti yang terdapat tanaman-tanaman yang ada di pembibitan. Nah, saat ini jumlah tanaman kita sudah mencapai ratusan ribu yang terus kita kembangkan hingga 1 juta. Setiap tahunnya kita akan kembangkan jenis tanaman ini sampai 1 juta bibit. Pada umumnya, kegiatan rehabilitasi das penanaman yang dilakukan oleh mitra koperasi harus memenuhi unsur-unsur kegiatan penanaman yang telah kita tetapkan, meliputi melakukan pelaksanaan pembuatan lorong tanam, kemudian penanam juga melakukan kegiatan pemasangan ajir, lalu pembersihan lahan lubang tanam. Setelah itu penanam juga melakukan kegiatan pelubang tanam, kemudian juga penanam diwajibkan atau diberi pupuk di lubang tanam sehingga kondisi tanah memenuhi unsur-unsur tanaman yang layak dan bisa untuk dipakai pada kegiatan penanaman. Dan semua unsur kegiatan penanaman ini kita sudah memberikan standarisasi yang wajib dipatuhi oleh mitra penanam. Sehingga kegiatan rehab das tentunya memenuhi unsur yang sudah kita tetapkan dan berstandar pada kegiatan-kegiatan penghijauan yang kita lakukan saat ini. Nutrisri baru yang diberi oleh PT KG ini merupakan suatu berkah untuk kami melangkah ke depan. Sehingga mungkin kami bisa buat edukasi, pengenalan tentang tanaman kepada halayak ramai, terutama generasi muda kita. Dan pada akhirnya kita mengharapkan generasi kita ke depan bisa ikut serta dalam melestarikan lingkungan. Karena lingkungan ini sangat berpengaruh dengan hidup manusia. Adapun kendala yang kami hadapi meliputi terjadi alih fungsi lahan dan juga faktor cuaca yang kita hadapi bersama. Dan yang paling penting, ini semua menjadi PR kita bersama dalam mensukseskan kegiatan rehab das ke depannya.